Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Meisin, maafkan aku, Meisin. Meisin, Meisin. Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh Rudi Tinangon dan Joko SP. Sutradara EWS Yuwono. Kali ini mengetengahkan episode pertama dengan judul Pelangi di Atas Kurawa. Dalam seri yang ketujuh ini, didukung oleh para pemain, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, M. Abud sebagai Arya Dwi Pangga, Eli Panca sebagai Nyi Rongkot, Kasdu Dewa sebagai Dipangkara Dasa, Eni Budiono sebagai Parwati, Yuli sebagai Palastri, Lili Nur Indasari sebagai Narirate, Nusri pembawa cerita. Selamat menikmati. Karena perawatan Nyi Rongkot yang tekun dan cermat, wanita tua yang sabar itu telah mengobatinya dengan ramuan daunan yang ditumbuk halus, lalu diborehkan ke atas luka. Pagi itu, Arya Kamandanu sudah bangun dan nampak lebih segar. Baru saja dia menyelesaikan sarapan bubur santan, ketika Arya Dwi Pangga mengajaknya bicara tentang Narirati. Adik Kamandanu, kelihatannya gadis Manguntur itu amat berkesan di hatimu. Bagaimana Kakang tahu? Tentu saja aku tahu. Bi Rongkot juga mendengar ketika kau mengigau, memanggil-manggil nama gadis itu. Sudahlah Kakang Dwi Pangga. Jangan mengajakku bicara soal itu. Kau mencintainya bukan? Kau sangat mencintainya kan? Kakang Dwi Pangga, aku tak mau bicara soal itu. Adik Kamandanu, aku adalah Arya Dwi Pangga, putra Empu Hanggareksa kakakmu sendiri. Aku bermaksud baik. Mengapa kau tidak bersikap terbuka padaku? Ini adalah persoalan pribadiku, Kakang. Untuk apa Kakang masuk ke dalamnya? Jadi kau tidak percaya pada saudara tuamu sendiri? Aku bisa menyelesaikan persoalanku sendiri. Baiklah, aku tidak akan memaksa. Tapi ketahuilah, persoalan wanita sangatlah rumit. Bagi yang belum berpengalaman, menghadapi wanita sama halnya dengan menghadapi Fata Morgana.
menghadapi suatu misteri kehidupan yang penuh kabut rahasia. Kau bisa melihatnya, tapi tidak bakal bisa menjamahnya. Dia seperti duduk di balik kaca yang bening. Dia tersenyum padamu. Tapi ketika kau berusaha memeluknya, maka kau akan membentur kaca itu. Aku memang tidak mempunyai pengalaman soal wanita, Kakang. Nah, untuk memecahkan persoalanmu itu, kau membutuhkan seseorang yang mengerti tentang wanita. Kecuali kau ingin Narirati pergi dari sisimu untuk selama-lamanya. Aku malu, Kakang. Mengapa menghadapi persoalan remeh seperti ini harus minta tolong pada orang lain? Mengapa tidak bisa mengatasi sendiri? Adik Kamandanu, kau keliru. Persoalan wanita bukan persoalan yang remeh. Baiklah, dengar. Aku akan bacakan satu bait syair yang ikut mengubah jalannya sejarah pemerintahan di Tumapel. Kerling matamu lebih dahsyat dari gelombang 7 samudera, dan senyummu sanggup menggetarkan seluruh isi dunia. Apa artinya si Arok anak desa? Kau tahu Adik Kamandanu, syair itu akhirnya dapat menjadi awal dari sejarah perjuangan Ken Arok, anak dari desa Pungkur, untuk merebut kekuasaan dari tangan Tunggul Ametung. Arok menjadi besar karena wanita. Dan akhirnya dia terguling dari tahta juga karena wanita. Nah, ada satu lagi bait syair yang senada. Syair ini pun ikut mengubah jalannya sejarah pemerintahan di Kediri pada tahun 1222. Syair ini diucapkan oleh Prabu Kertajaya atau Dandang Gendis, yang waktu itu sedang tergila-gila oleh kecantikan seorang wanita yang bernama Dewi Amisani. Dengarkan. Amisani, kau adalah matahari pagi yang selalu menghangatkan ranjangku. Kediri akan membeku jika kau berpaling dariku. Nah, sebuah syair yang sederhana bukan? Tapi ingat, karena syair itulah maka para pendeta, para pemuka kerajaan lalu bergabung dengan Tumapel. Dan akhirnya, Kertajaya dan bala tentaranya dihancurkan di desa Ganter. Dengan demikian, Dandang Gendis telah menjadi korban tali asmaranya bersama Dewi Amisani. Nah, apa sekarang kau masih menganggap bahwa persoalan wanita adalah persoalan yang remeh? Ingat, Adik Kamandanu, separuh dari bagian dunia ini menjadi milik wanita. Baiklah, Kakang Dwi Pangga. Aku percaya padamu. Aku akan menceritakan persoalan yang kuhadapi dengan Narirati. Arya Kamandanu lalu menceritakan dari awal apa saja yang dialami bersama Narirati. Sementara Arya Dwi Pangga mendengarkan dengan seksama. Dan setelah Arya Kamandanu selesai bercerita, Kau memang terlalu, Adik Kamandanu. Terlalu bagaimana, Kakang? Kau tidak mempunyai perasaan terhadap seorang wanita. Kasihan sekali gadis yang bernama Narirati itu. Dia harus menderita karena kekasihnya kurang tanggap terhadap isyarat-isyarat yang sudah berulang kali diberikannya. Jadi menurut pendapat Kakang, dia juga mencintaiku? Hari-hari kemarin jelas, tapi entah sekarang ini. Hati seorang gadis, kalau sudah dikecewakan, bisa menutup rapat sekali. Aku hanya ingin mendapat kepastian. Aku tak bisa tenang sebelum kepastian itu datang, Kakang. Ada satu cara yang barangkali akan bisa menjernihkan kembali hubungan kalian. Cara apa, Kakang? Minta maaf padanya. Aku sudah melakukannya, tapi dia tidak mau mendengar. Dia bahkan terus berlari meninggalkan aku. Minta maaf tidak cukup sekali, Adik Kamandanu. Harus kau coba lagi. Berapa kali aku harus mencobanya? Ya, sampai dia memberimu maaf tentu saja. Aku tak sanggup melakukannya. Aku belum tahu apa kesalahanku. Bagaimana aku harus minta maaf sampai berkali-kali? Dengar, Adik Kamandanu. Ini hanya untuk mengambil hatinya. Tapi aku tidak bisa melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hati nuraniku. Kau mencintainya atau tidak? Aku mencintainya. Kau ingin hubungan kalian menjadi selaras lagi? Iya. Tapi jangan aku disuruh melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hati nuraniku. Aku tidak bisa, Kakang. Kau tinggi hati, Adik Kamandanu. Iya. Barangkali Kakang benar.
Aku tinggi hati. Tapi aku tidak merasa melakukan kesalahan apa-apa terhadapnya. Dengar Adi Kamandanu, kalau kau meninggikan dirimu setinggi Gunung Welirang, maka dia pun akan meninggikan dirinya setinggi Gunung Mahameru. Kau bisa melawannya dengan cara apa? Ya, barangkali memang tidak ada cara yang paling baik untuk menyelesaikan persoalan ini. Maka biarkan saja semuanya berlalu seperti apa adanya. Kenapa kau terlalu keras kepala, Adi Kamandanu? Aku tak mau menjadi pengemis cinta, Kakang. Tapi seringkali kita dipaksa oleh keadaan untuk menjadi pengemis cinta. Bagiku itu bukan watak seorang satria. Ingat, Kamandanu. Dalam hal yang satu ini, kita harus berani mengenyampingkan sisi-sisi lain dalam tujuan hidup kita. Kau tidak mungkin mendapatkan dua hal sekaligus, cinta dan watak kesatria. Kau harus memilih salah satu, Adi Kamandanu. Kalau harus memilih, aku akan memilih yang kedua. Jadi kau merelakan Narirati menjadi milik orang lain? Kakang Dwi Pangga, bagiku watak satria dan kebutuhan akan cinta bukanlah dua kutub yang berlainan. Seseorang, kalau memang dia benar-benar mencintai dan ingin mendapatkan cintanya itu, harus diperoleh dengan cara yang jujur dan tidak lepas dari watak seorang satria. Kalau tidak, lebih baik orang itu kehilangan cintanya. Dan itulah korban yang paling mulia. Aku bukan Ken Arok, Kakang. Juga bukan Prabu Kertajaya atau Dandang Gendis yang mau berbuat apa saja demi memperoleh kesenangan dari cinta. Aku adalah Arya Kamandanu, seorang pemuda desa biasa yang banyak memiliki kekurangan. Ngger, mau kemana Ngger Dwi Pangga? Aku mau pergi sebentar, Birongkot. Ngger, itu ada orang menunggu Angger Dwi Pangga. Siapa, Bi? Bibi tidak tahu namanya. Tapi jelas bukan orang desa Kurawan. Sebaiknya Angger temui dulu di ruangan depan. Sudah sejak tadi dia menunggu Angger Dwi Pangga. Biar saja, Bi. Aku akan ada perlu. Tapi Ngger, Katakan saja aku pergi. Kalau memang dia ada keperluan, suruh saja kembali nanti sore. Angger Dwi Pangga ini bagaimana? Disuruh menemui sebentar saja, kok tidak mau. Nanti kalau dia marah, aku yang bisa-bisa ketiban pulung. Kemana perginya? Saya tidak tahu, tapi Angger Dwi Pangga berpesan, kalau memang Tuan ada keperluan penting, disuruh kembali saja nanti sore. Enak saja. Rumahku tuh mangkar, jauh dari sini. Aku tidak bisa mondar-mandir ke Kurawan seperti pergi ke sumur di belakang rumahku. Maaf, Tuan. Sebenarnya ada persoalan apa dengan Angger Dwi Pangga? Dengar baik-baik. Namaku Dipangkaradasa. Aku mempunyai seorang anak gadis. Nah, dia ini anakku. Namanya Parwati. Aku datang ke Kurawan demi membela anakku. Lalu ada persoalan apa? Ketahuilah, anak majikanmu itu, si Dwi Pangga itu, sudah berani mempermainkan Parwati anakku. Maka aku akan memberinya pelajaran yang berharga untuknya. Kalau saja tidak ingat bahwa Empu Hanggareksa adalah orang terpandang di Kurawan ini. Anak begajulan itu sudah kuremas-remas. Sudah kubuat babak belur. Jangan, Ayah. Jangan. Hah? Kok jangan? Jangan bagaimana? Bukankah anak itu sudah berani kurang ajar padamu? Tapi, Ayah. Tapi Kakang Dwi Pangga, jangan diapa-apakan. Kasihan dia. Parwati, kau jangan berlaku bodoh. Kau jangan mempermainkan ayahmu. Kita jauh-jauh datang dari Tumangkar untuk menyelesaikan urusanmu dengan pemuda berandalan itu. Sudahlah. Kita pulang saja, Ayah. Kita pulang saja. Lalu, bagaimana dengan si Dwi Pangga itu? Biarkan saja dia. Kita mengalah saja. Tidak. Kita tidak boleh mengalah begitu saja. Baik, kita pulang sekarang. Tetapi bukan berarti kita sudi mengalah.
Aku akan mengurus perkara ini sampai tuntas. Hei, katakan pada anak majikanmu itu, aku di Pangkaradasa akan kembali lagi. Iya, Tuan. Nanti saya sampaikan pada Angger Dwi Pangga. Ayo Parwati, kita pulang. Brengsek. Lagi-lagi urusan perempuan. Angger Dwi Pangga memang keterlaluan. Dulu ada janda kembang dari Mameling. Datang ngamuk-ngamuk minta dikawin. Lalu ada gadis mencoba bunuh diri di Jurang Kurawan. Juga gara-gara Angger Dwi Pangga terlalu mengobrol kata-kata berisi cumbu rayu. Sekarang ada lagi. Angger Dwi Pangga itu kok senang-senangnya bercanda dengan wanita. Apa dia tidak tahu bahwa bermain api dengan wanita bisa hangus terbakar hatinya? Kubuka daun jendela dan terbentang malam yang indah, dihiasi candra kartika. Di bulan Waisak ini, 10 kali aku melewati pintu rumahmu yang masih rapat terkunci dari dalam. Kapan kau buka, wahai Sang Dewi Puspa? Indah sekali bunyi syair ini, Ratih. Iya, aku juga tidak menduga bahwa Kakang Kamandanu bisa menulis syair seindah ini. Dan kau sudah membalasnya? Belum. Kau harus segera membalas atau menanggapinya, Ratih. Terlihat jelas bahwa dia sangat menyesal dan ingin kembali menyambung tali asmara denganmu. Palastri, aku masih sakit hati. Kau tak ingin burung gagak itu berpaling pada daging lain yang empuk dan lezat? Jangan tinggi hati, Ratih. Ada pepatah mengatakan bahwa wanita itu berdiri di antara 2 bibir sumur. Kalau dia bertahan tak mau tundukkan wajah, dia tak bakal melihat air. Tapi kalau dia terus-menerus tundukkan wajah, dia bisa terjerumus ke dalam sumur itu. Nah, jadilah wanita yang bijak. Jangan tinggi hati, tapi juga jangan terlalu merendah di depan laki-laki. Bukankah kau Parwati, gadis cantik dari desa Tumangka? Apa berdulimu, Kakang Dewi Pangga? Ada apa, Parwati? Kau menangis di tepi jalan begini tentu ada sebabnya. Aku sedang memikirkan mencari tempat untuk menghilangkan nyawaku sendiri, Kakang. Hei, kenapa jadi begitu, Parwati? Mengapa jalan pikiranmu menjadi cupat seperti katak dalam tempurung? Kau adalah gadis cantik. Masa depanmu yang cerah dan bahagia menunggu di seberang sana. Mengapa harus berputus asa? Sekarang ganti aku yang bertanya. Mengapa Kakang tak pernah lagi datang ke Tumangkar untuk menemui aku? Apakah Kakang sudah bosan pada diri Parwati ini? Apa sudah ada gantinya yang lebih rupawan? Apakah Parwati sudah tak cukup berharga untuk mendengarkan bisik-bisik cinta asmaramu? Tunggu. Ini banyak sekali pertanyaan yang harus kujawab. Tapi baiklah, aku akan berusaha memberikan jawaban yang memuaskan. Dengarkan. Sekuntum cempaka sedang mekar di Taman Sari Desa Tumangkar. Kelopaknya indah tersenyum segar. Kan ku petik cempaka itu untuk kubawa tidur malam nanti. Dusta! Kau dusta! Parwati. Siapa yang kau maksudkan dengan cempaka itu? Kaulah cempaka itu. Aku tidak percaya. Bagaimana aku harus membuatmu percaya, Parwati? Kau tidak sudi memberi kesempatan padaku untuk memetik kembang cempaka itu. Apakah Kakang Dewi Pangga benar-benar ingin memetik cempaka itu? Dengar, Parwati. Aku tidak akan membiarkan cempaka itu mekar dengan sia-sia dan akhirnya gugur ke bumi. Biarkan saja dia gugur ke bumi. Apa pedulimu? Aku bukanlah manusia yang kejam seperti itu, Parwati.
Aku bisa menghargai keindahan. Hanya mereka yang berhati batu akan sampai hati berbuat seperti itu. Kau tidak perlu ragu-ragu, Parwati. Kalau selama ini aku tidak pernah singgah di Tumangkar, itu hanya karena kesibukan yang tidak bisa kutinggalkan. Sayang sekali. Kakang Dwi Pangga sekarang tak mungkin memetik cempaka itu. Sudah terlambat. Hei, mengapa? Apa maksudmu, Parwati? Dengar Kakang Dwi Pangga. Cempaka yang akan Kakang petik itu sekarang sudah ditumbuhi duri-duri yang tajam. Seperti tajamnya pisau ini. Iya! Parwati, tunggu! Aku benci padamu. Aku benci padamu, Kakang Dwi Pangga. Aku benci. Iya! Jangan, Parwati. Jangan. Hentikan, Parwati. Hentikan. Tahan. Parwati. Kakang. Kau terluka, Kakang. Maafkan aku, Kakang. Maafkan aku. Sudahlah. Hanya luka kecil. Untung aku segera menghindar. Kalau saja ujung pisau itu menembus jantungku, tak akan ada lagi Arya Dwi Pangga sekarang ini. Maafkan aku, Kakang. Maafkan aku. Aku kesal. Aku benci sekali padamu. Tapi bukan maksudku membuatmu terluka begini. Maafkan aku, Kakang. Mulai sekarang, jangan lagi datang ke rumahku. Mengapa, Parwati? Parwati! Parwati, tunggu! Aku tak ingin ayahku mencabut pedangnya dan membunuhmu, Kakang Dwi Pangga. Akan mengikuti seri berikutnya. Sampai jumpa.